Kalau saudara mau teriak-teriaklah di kamarmu, mau nangis-nangislah di kamarmu. Dan sampaikan kepada Tuhan. Haleluya. Jangan kepada manusia. Manusia itu nggak ada yang bisa dipercaya. Kecuali kalau saudara memang sudah yakin, saudara ada punya sahabat hamba Tuhan. Dan kemudian saudara juga boleh mengatakan, Pak tolong dijaga rahasianya. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Lukas pasal 19 ya. Kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Judulnya adalah Zakheus, saudaraku. Ya, mari sama-sama kita perhatikan Alkitab kita. Ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ya, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ya, Tuhan Yesus itu berjalan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama Zakheus, ya, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Haleluya. Ya, kita sampai di sini dulu. Tentunya khotbah ini, judul ini sudah sering saudara dengar, ya, sudah sering saudara dengar. Zakheus. Dan ketika kita masih sekolah minggu dan melihat anak-anak ada di sekolah minggu, Zakheus ini dijadikan sebuah lagu ya. Zakheus, orang pendek, kecil betul dia, gitu ya, lucu lagunya. Tetapi kisahnya ini sebenarnya lebih daripada lucu, saudaraku. Tetapi sangat menyedihkan. Ya, dikatakan di sini, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Udah jelas, saudaraku. Di dunia ini, pekerjaan yang paling berhubungan dengan uang adalah di cukai. Kalau sekarang itu di perpajakan, saudara. Karena segala sesuatu dalam usaha apapun, orang harus lapor di kantor pajak. Ya, orang pajak itu tidak peduli, saudara mau usaha apa, mau bisnis apa, mau jualan apa, mau lakukan apa, baik dalam perkantoran, baik dalam bisnis pertambangan, dan semuanya itu harus menyatakan diri, lapor dan wajib pajak, saudaraku. Ya, nah ini si Zakheus ini orang yang terkenal. Karena apa? Karena kekayaannya, saudara. Kalau Zakheus ini ada di dalam kantor, ya, tentu orang tidak melihat dia. Apakah dia jabatannya di sini dikatakan ya, saya baca ulang dulu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala. Nah, dia adalah seorang kepala, saudaraku. Nah, kalau sekarang ini bisa dikatakan mungkin bisa manajer, bisa kepala bagian, atau bisa direktur. Ya. Nah, dia seorang kepala dan posisinya itu ada di kantor pajak. Dan Alkitab menulis dia orang yang kaya. Wow. Kalau Alkitab yang menulis dikatakan kaya, itu nggak main-main, saudara. Kaya beneran. Ya, beda dari zaman sekarang ini. Ada banyak orang sok-sok kaya, tapi sebenarnya nggak kaya. Ya, nggak punya apa-apa, berlagak kaya. Ini masalahnya di zaman sekarang ini. Tetapi Zakheus ini benar-benar kaya. Kalau Alkitab sudah menuliskan kaya, dia benar-benar kaya. Ya, itu sebabnya dia terkenal, saudaraku. Kenapa? Karena Zakheus ini kalau diibaratkan zaman sekarang, orang kaya mana yang nggak terkenal, yang benar-benar kaya? Ya, kalau kita masuk ke dalam dunia ekonomi di Indonesia, kalau kita tanya misalnya, siapakah itu Lim Sholong? Kenal nggak? Oh, Lim Sholong kenal orang. Ya, karena dia pengusaha kaya. Ya, orang pasti kenal dia. Tetapi kalau kita tanya Lim Sholong, kenal nggak sama kita? Nggak kenal. Udah pasti gitu ya. Nah, jadi si Zakheus ini di kota ini dia sangat terkenal, saudara. Kenapa? Karena udah pasti karena dia orang kaya, dia punya banyak harta benda, ya, yang tidak kelihatan ataupun yang kelihatan. Kalau diukur dari zaman sekarang itu kendaraan. Kalau zaman dulu mungkin onta kali ya, onta gitu ya. Itu dia banyak. Kalaupun ada kuda, mungkin kuda punya gitu ya. Atau pokoknya semua ternak-ternak yang dianggap menjadi alat transportasi, keledai, dia punya. Apa yang nggak bisa dibeli sama Zakheus? Karena dia punya uang banyak. Namun Alkitab ini nanti kita akan masuk, saudaraku,
apa yang didapatkan oleh Sakeus itu tidak berasal dari Tuhan. Nah, beberapa hari kemarin kita sudah membahas bagaimana kita diberkati Tuhan dengan caranya Tuhan. Tetapi ini caranya adalah cara dunia. Udah pasti. Orang-orang kalau mau masuk ke kota Yeriko, saudagar-saudagar, pedagang-pedagang dari kota-kota lain, kalau mau masuk ke kota Yeriko, ingin menjual barang-barangnya, harus lewat Sakeus dulu, saudaraku. Harus stempelnya dia dulu, harus tanda tangannya dia dulu. Kalau tidak, barang tidak bisa masuk, atau barang mau keluar pun nggak bisa. Jadi harus lewat stempelnya Sakeus. Setiap kali stempel harus ada yang namanya pembayaran, biaya meterai, saudaraku. Ya, nah. Jadi Sakeus ini semau-maunya. Kalau barang-barang yang akan masuk ke kota Yeriko itu barang-barang mewah, ya dia tinggal sebut saja, saudara. Kalau enggak, orang enggak bisa berjualan. Bahkan satu kota itu tidak akan bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan kalau tidak diluluskan oleh Sakeus ini. Jadi udah jelas, saudaraku, ya, karena berhubungan dengan kebutuhan orang banyak, udah pasti Sakeus ini selalu uang mengalir ke dalam kehidupannya. Nah, saudara boleh bayangkan kalau bekerja di meja yang basah, tentu Sakeus ini kalau pulang dari kantornya, dari pekerjaannya, dia pasti membawa uang yang banyak. Dan Sakeus berpikir bagaimana caranya agar ketika dia pulang kerja, istrinya tersenyum, saudaraku. Istrinya terlihat bahagia. Karena apa, saudara? Karena Sakeus membawa uang 1 koper 1 hari. Haleluya. Kalau kita sekarang bekerja saja, kalau kita bisa makan lewat hari ini, esok, dan lusa, itu sudah hebat bekerja 1 hari. Tapi kalau Sakeus 1 hari kerja, itu untuk 1 tahun, saudaraku. Bagaimana tidak? Uangnya banyak. Tapi uang itu didapat hasil daripada memeras orang. Ya, memeras orang. Kalau tidak mau, ya sudah, nggak usah bisnis di kota ini. Jadi apa yang dimaui oleh Sakeus, orang akhirnya harus membayar, saudaraku. Kasihan. Padahal orang-orang sebenarnya tidak mau menjual barang itu mahal. Tapi karena kena pajak mahal, maka barang itu akhirnya mahal. Dan orang-orang jadi tidak sanggup membelinya, saudaraku. Jadi banyak dilema yang terjadi karena pekerjaan Sakeus ini. Ya, Sakeus ini akhirnya memiliki kekayaan yang banyak. Nah, lalu saudaraku, ketika dia berpikir dengan cara membawa uang yang banyak akan bisa membahagiakan keluarganya, ternyata saudaraku, Sakeus ini salah prasangka, salah kaprah, saudaraku. Dia pikir kalau dia kasih uang belanja sama istri 1 hari 10 juta, wah, istrinya itu akan bahagia, akan jatuh cinta dengan dia. Sementara Sakeus itu pergi pagi ke kantor, pulang mungkin sudah larut malam karena ada banyak urusan yang harus dia kerjai. Begitu juga anak-anaknya. Sakeus berpikir kalau dia memberikan uang jajan sama anak-anaknya akan berbahagia, anak-anaknya akan hidup tidak seperti orang-orang yang susah. Ya, kalau zaman sekarang ini, kalau orang-orang ke sekolah itu mungkin naik sepeda, kalau ada pun uang bisa naik oplet, saudaraku. Dan kalau ada uang lebih baik sedikit bisa naik ojek, setengah taksi. Dan kalau uangnya cukup, bisa naik taksi, saudaraku, bisa naik taksi online. Nah, Sakeus ini berpikir bagaimana keluarganya bisa berbahagia dengan uang yang dia bawa dari hasil pekerjaan yang tidak diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, mari kita teruskan. Ya, lihat. Ayat 2 saya akan baca ulang. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Bukan hanya kaya, tetapi terkenal, saudaraku, ya. Karena kalau orang kaya itu punya mobil, plat nomornya pasti dibikin namanya Sakeus, gitu ya. Biar orang terkenal, biar orang tahu, oh ini mobilnya pengusaha besar nih, gitu ya. Ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Nah, saudaraku, ketika dia tahu bahwa Yesus yang juga seorang yang terkenal, Sakeus ini terkenal karena dia konglomerat, saudaraku. Di kota Yeriko itu tidak ada yang tidak mengenal Sakeus. Stempel dan tanda tangannya selalu dibawa-bawa orang ketika berbisnis, saudaraku. Jadi tidak ada yang tidak kenal Sakeus. Nah, kemudian Yesus pun adalah seorang yang terkenal. Tapi bukan konglomerat.
Ya, secara pribadi manusia, Sakeus mendapatkan data-datanya bahwa Yesus itu adalah Mesias, ya. Kemudian Sakeus membaca kabarnya bahwa Yesus itu adalah orang baik. Kemudian lewat kesaksian banyak orang, kemudian Sakeus mengetahui bahwa Yesus itu adalah orang yang bisa menyembuhkan orang sakit, orang mati, orang tuli, bahkan lebih banyak lagi kesaksian yang didengar oleh Sakeus bahwa Yesus itu bisa memberi makan 5.000 orang. Wow, itu belum termasuk laki-laki. Belum termasuk yang anak kecil, saudaraku. Belum termasuk perempuan, maksud saya. Nah, jadi Sakeus ini sudah mengantongi banyak data-data tentang Yesus. Dan dia mengetahui bahwa Yesus ini viral, saudaraku. Ya, bukan di Yeriko saja, tapi di Yerusalem juga viral, ya. Di Danau Galilea Yesus juga viral. Jadi si Sakeus ini ingin melihat Yesus, saudaraku, ingin ketemu sama Yesus. Nah, ketika saya baca ini, saudaraku, ya, Roh Kudus kasih tahu kepada saya, tidak banyak orang konglomerat yang mau peduli dengan orang lain, tidak banyak. Karena konglomerat itu sibuk dengan pekerjaannya, konglomerat itu sibuk dengan urusannya, konglomerat itu sibuk dengan apa yang harus dia selesaikan, saudaraku. Dia nggak mau peduli dengan hal-hal rohani. Jarang, saudaraku. Tetapi Sakeus ini kucuk-kucuk diam-diam ketika Yesus akan masuk ke kota Yeriko, Sakeus sudah datang lebih dulu, saudaraku. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Ini yang mau kita pelajari, saudaraku. Ternyata Sakeus diam-diam menyimpan sebuah yang namanya persoalan, saudaraku. Haleluya. Sakeus ini sedang masuk ke dalam persoalan yang dia sendiri bingung bagaimana cara menyelesaikannya. Ya, seorang konglomerat kalau dia punya masalah pribadi, saudaraku. Seorang konglomerat, seorang yang terkenal ketika dia sedang masuk dalam ujian yang berat. Saudara tahu, tidak seperti orang-orang biasa. Ya, kalau kita lihat di medsos, dengan gampangnya orang curhat, ya kan, badanku masuk angin guys, gitu kan. Lalu orang-orang komentar, waduh, ya udah minum ini vitamin C dan ini. Aduh, flu saya ini, batuk saya kok nggak sembuh-sembuh, demam tinggi. Oh, langsung orang komentar, saudaraku. Ya, orang-orang biasa di medsos dengan mudahnya curhat. Semua masalah-masalah yang seharusnya nggak boleh orang ketahui dibuka di medsos, saudaraku. Haleluya. Tetapi Sakeus ini punya persoalan, saudaraku, punya masalah pribadi. Dia bingung mau curhat kemana, karena dia seorang konglomerat, orang kaya loh. Orang yang sangat dikagumi, dihormati di Yeriko. Tapi dia punya masalah, punya persoalan. Dia bingung, aku mau sharing sama siapa ini? Saya mau minta solusi. Saya mau minta nasihat sama siapa? Haleluya, saudaraku. Ternyata ketika saya baca pelan-pelan kisah ini, ternyata Sakeus ini datang ingin melihat Yesus, itu bukan karena ingin tahu, saudaraku. Tapi dia ingin mengundang Yesus untuk dia boleh sharing dan curhat, saudara. Karena dia sudah mengantongi laporan, dia sudah mengantongi informasi bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu pembuat mujizat. Orang mati saja bisa dibangkitkan. Apalagi masalah saya. Itu ya, si Sakeus itu punya pemikiran seperti itu. Kalau orang yang sudah sakit kusta ditolak saja bisa Tuhan pulihkan, bagaimana tidak masalah saya? Haleluya. Ternyata Sakeus diam-diam, saudaraku, punya masalah yang berat sekali. Dia tidak tahu kok bisa begini. Dia nggak mengerti kenapa masalah hidupku ini kok jadi begini. Haleluya. Kita boleh belajar dari Sakeus ini, saudaraku. Ya, boleh belajar dengan dia. Ketika Sakeus punya masalah yang berat, dia tidak mencuat ke orang-orang lain. Kenapa, saudaraku? Kadang-kadang kita pikir ketika kita menceritakan masalah kita kepada orang lain dan kita sudah merasa
lega begitu. Dan kita tidak tahu ternyata telinga orang lain itu bocor. Dan kemudian persoalan kita bukan selesai sampai di situ, tetapi orang itu mulai menceritakan ulang ke orang lain, dan akhirnya hidup kita tambah runyam, saudaraku. Haleluya. Jadi lewat pengajaran malam hari ini, sekalipun Sakeus nanti dalam kisahnya memang sangat menyedihkan, saudaraku, tetapi langkah iman yang pertama dia lakukan, dia kejar dan dia cari Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi jangan saudara dengan mudahnya menceritakan persoalan saudara, kadang-kadang di medsos, di Facebook, dan di Instagram, di mana-mana. Jangan, saudaraku. Kadang-kadang orang yang mungkin kita anggap baik, tapi nggak bisa dipercaya dalam hal rahasia. Kadang-kadang menurut kita ya, orang yang kita ajak ngobrol itu, ini orang baik, tetapi mulutnya, maaf saudaraku, ember. Haleluya. Harusnya masalah saudara kecil jadi besar. Ya, harusnya kisahnya tidak separah yang saudara dengar berikutnya seharusnya. Karena menurut aslinya yang saudara alami itu cuma hanya level biasa, tapi ternyata ketika sudah menggaung, sudah mengalami distorsi, saudaraku, itu beda lagi ceritanya. Itu membuat saudara tambah parah. Ya, jadi yang terbaik adalah ketika saudara punya persoalan, datang dan carilah Tuhan Yesus. Datang di bawah kakinya. Sharinglah sama dia, curhatlah sama dia. Sekalipun mungkin saudara nggak menemukan jawabannya, tidak mendengar Tuhan Yesus menjawab, tapi luapkan semuanya, saudaraku. Ya, luapkan semua persoalanmu kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara mau teriak-teriaklah di kamarmu, mau nangis-nangislah di kamarmu, dan sampaikan kepada Tuhan. Haleluya. Jangan kepada manusia. Manusia itu nggak ada yang bisa dipercaya, kecuali kalau saudara memang sudah yakin saudara ada punya sahabat hamba Tuhan, dan kemudian saudara juga boleh mengatakan, Pak, tolong dijaga rahasianya. Itu pun harus hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Karena persyaratan sebagai seorang hamba Tuhan adalah dapat dipercaya. Tapi kalau hamba Tuhan itu pun adalah seorang penggosip, saudaraku, jangan coba-coba sharing dan cerita atau konseling dengan dia. Saudara bukan tambah baik, tapi tambah parah. Ya, jadi saudaraku, datanglah kepada Tuhan Yesus sama seperti Sakeus. Dia cari Tuhan Yesus. Ya, jangan mulai malam hari ini Pastor Daud memberikan advice. Jangan buka rahasia persoalanmu di Facebook. Sekalipun hal-hal yang sepele, mungkin di rumahmu nggak ada beras, ya Tuhan, di rumahku nggak ada makanan gitu ya. Atau saudara mulai kasih tunjuk hanya cingkong di situ di meja makan, nggak usah saudaraku, nggak usah, gitu loh. Dengan cara demikian di dunia maya ini orang sudah mulai antara memberkati dan menyumpahi. Ketika saudara mungkin iseng, ya, memang di meja makan saudara itu hanya ada makanan yang sederhana, lalu saudara foto, lalu saudara tulis kata-katanya, aku bersyukur Tuhan hanya makanan ini. Enggak semuanya orang empati dengan kita, saudaraku. Enggak semuanya. Bahkan ada orang-orang yang mungkin enggak sepaham dengan saudara, enggak suka dengan saudara, malah menghujat dalam hatinya. Ya, enggak usah, enggak ada untungnya lah kita curhat di media sosial, enggak ada gunanya. Kalau kita mau bermain di medsos itu, ucap syukur, ya, mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Cuman kata-kata itu aja, lepaskan firman Tuhan, karena Tuhan akan melihat hati kita. Sekalipun kita nggak sharing, nggak curhat dengan orang banyak, tetapi secara roh, saudaraku, Tuhan tahu persoalan kita, Tuhan tahu masalah kita. Diamlah di kakinya. Ketika kita masih bisa mengucap syukur, menuliskan kata-kata firman di medsos, saudaraku, Tuhan tahu memang isi hatimu. Tuhan pasti akan jawab, saudaraku. Haleluya. Ya. Jadi sekali lagi jangan sharing, curhat, atau ya membagi perasaan di dunia maya ini, saudaraku. Nggak jadi berkat, nggak jadi berkat. Ya. Nggak jadi berkat. Seandainya pun doamu sudah dijawab sama Tuhan. Minggu lalu saudara baru chatting, baru ketik, baru update status, ya, dalam kondisi yang susah. Kemudian minggu ini saudara dijawab sama Tuhan, ada berkat yang luar biasa, saudaraku. Orang-orang juga nggak akan respect juga kok. Paling dia bilang, oh puji Tuhan, ya, oh luar biasa, ya luar biasa, cuma segitu doang.
Haleluya. Ya, mari kita bijak saudaraku. Zakius ini dia tahu harga dirinya. Ya, bukan hanya karena kaya dan miskin saudaraku. Mungkin kalau kita miskin pun ngeri juga kita curhat dan sharing. Apalagi kita orang kaya. Nama baik kita itu mahal saudaraku. Sangat mahal. Itu sebabnya Zakius ini tahu mengambil jalan yang terbaik buat hidupnya. Ketika dia sedang menghadapi persoalan hidup, ya, persoalan rumah tangga, persoalan keluarganya yang begitu gawat sebenarnya. Dia bingung saudaraku. Ya, yang selama ini dia berpikir, Tuhan kenapa begini ya? Kalau dia mungkin berdoa dalam agamanya, kenapa begini Tuhan? Maksudku itu biar menyenangkan istriku. Maksudku itu aku mau menyenangkan anak-anakku. Tapi kenapa harus begini yang kuhadapi? Haleluya. Itu Zakius tidak berani cerita saudara ke orang-orang banyak. Dia cuma tahan di hatinya. Dia cuma nangis. Kepada siapa aku harus mengadu? Tepat kebetulan Yesus datang ke kotanya, ke Yeriko. Zakius menghampirinya saudaraku. Mari kita teruskan saudara. Haleluya. Ya, ayat keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, ada usaha yang dikerjakan oleh Zakius karena badannya pendek, tentu dia berlari tidak begitu cepat. Ketika Yesus berjalan dan dikerumuni orang banyak saudara, bahkan murid-muridnya mengawal dia, Zakius ini sudah tahu pasti dia kalah cepat. Itu sebabnya Zakius dia berlari lebih dulu saudaraku, dan kemudian dia ketemu dengan sebuah pohon di depan, dia langsung memanjat. Haleluya. Kalau tidak dengan cara begitu, dia tidak bisa ketemu sama Yesus. Dan Yesus pun tidak akan fokus kepada satu pandangan yang unik. Ada orang gemuk, pendek, dan dia memanjat pohon. Ternyata Yesus pun mengenal siapa sebenarnya orang yang sedang memanjat pohon itu, saudara. Haleluya. Harus ada usaha. Ya, saya mau bilang malam hari ini kepada kita semuanya yang dengar firman Tuhan malam hari ini. Jangan hanya diam saja, saudaraku. Ya, kalau saudara punya masalah, cari Tuhan. Saudara boleh doa di rumah, tetapi jangan sampai di situ. Kalau ada ibadah di gereja, ikuti. Doa puasa ikuti di gereja. Doa malam ikuti. Jangan saudara berdiam, saudaraku. Karena ketika kita cuma hanya berdoa, kita bingung bagaimana kita bisa mendengar jawaban dari Tuhan. Ternyata ketika kita ibadah, ketika kita ikut doa malam, ada renungan firman, ada seperti pengajaran yang saudara dapatkan, nanti Roh Kudus akan ngomong kepada saudara. Ini loh yang Tuhan maksudkan itu. Ini loh solusinya, ini loh jalannya. Ya. Jadi Zakius ini sekalipun dia tahu punya masalah berat dan dia tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, tapi dia tahu ketika dia mengetahui Yesus datang, ini kesempatan yang paling dahsyat, saudaraku. Ketika saudara mendengar ada ibadah seperti renungan malam hari ini, saudara bergegas, itulah yang Tuhan tunggu. Tuhan mau melewati rumahmu lewat live streaming malam hari ini. Dan saudara membuka handphone saudara, dan saudara ingin bertemu dengan Tuhan. Inilah yang Tuhan tunggu-tunggu. Inilah solusi itu, saudaraku. Buka hatimu, terimalah berkat itu. Saya percaya malam hari ini pun Tuhan Yesus akan memberkati engkau ketika engkau membuka hatimu dengan firman Tuhan ini. Ini aku Tuhan, aku punya masalah ini. Haleluya. Ya, harus ada usaha. Jangan malas, mungkin badanmu lagi nggak enak badan, mungkin lagi batuk-batuk pilek, dan ada yang kemarin lagi sakit perut sehingga nggak bisa ikut. Malam hari ini saya katakan, ketika saudara mengetahui Yesus mau lewat di kota Yeriko, Yesus mau lewat di dalam handphonemu, Yesus mau lewat di dalam program setiap malam, cepat tanggap, buka saudara. Aku nggak mau ketinggalan, ini pengajaran yang baik. Haleluya. Praise the Lord. Roh Kudus jamah setiap anak-anakmu yang nonton malam hari ini, Tuhan. Haleluya. Ya, harus ada usaha. Saya percaya ketika saudara tekun mendengarkan firman Tuhan ini dari awal sampai akhir, Yesus menghormati, Yesus menghargai keputusanmu, Yesus menghargai jeripayahmu. Dan Tuhan lihat itu, saudaraku. Tuhan lihat itu. Haleluya. Mari kita lihat ayat kelima. Ya. Jadi Zakius memanjat pohon untuk melihat Yesus. Ketika Yesus, ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu,
karena ada orang manjat di pohon dan menghalangi jalannya, ya, karena jalan itu ada di pinggir jalan itu bersebelahan dengan pohon itu, ya. Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, maksudnya di pohon itu berada, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ternyata, saudaraku, lihat, Tuhan Yesus mengenali Zakeus loh. Ini bukan karena data-data, tapi karena Yesus itu Tuhan, saudaraku. Jeritan tangis daripada Zakeus itu didengar sama Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi bukan karena ini kebetulan, tapi Yesus mampir ke kota Yeriko karena memang ada satu orang anak Tuhan. Di ayat terakhir nanti kita dengar bahwa Zakeus ini juga keturunan Abraham. Itu orang-orang yang berhak menerima janji yang diberikan oleh Allah kepada Abraham, dan keturunan-keturunannya pun akan berhak menerima janji berkat itu. Nah, ternyata Zakeus ini ketika dia menangis dan dia minta tolong kepada Tuhan, itu Yesus dengar dalam rohnya. Di Yeriko ada seorang yang teriak minta tolong, dan dia adalah Zakeus. Haleluya. Nah, pernah satu kali ketika Yesus sedang akan memanggil 12 muridnya, ya, kita tahu ada satu orang, salah satu di antara muridnya, ketika diajak sama murid yang lain, lalu Yesus menyebutkan namanya, dan muridnya itu bingung. Itu namanya Nathanael. Kalau tidak salah Nathanael, ya. Ketika Yesus menyebutkan namanya, dia bingung. Dan Yesus berkata, "Kamu adalah orang yang rendah hati." Saudara boleh lihat nanti di Alkitab. Lalu murid Tuhan Yesus bilang, "Guru, bagaimana engkau bisa mengetahui hidupku?" Lalu Yesus bilang lagi, "Apakah kamu tidak tahu ketika kamu ada di bawah pohon itu, aku sedang melihat engkau dan menyertai engkau?" Wow, murid itu langsung berkata, "Benar-benarlah engkau ini adalah Allah." Nah, saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Tidak heran kalau Yesus itu mengenal Zakeus bukan karena hanya dia seorang konglomerat. Tidak, saudaraku. Tapi memang benar karena Yesus itu adalah Allah. Dia tahu, saudaraku, dia tahu siapa yang membutuhkan pertolongannya, karena mungkin Zakeus sudah teriak dan minta tolong kepada Tuhan untuk bisa menjawab persoalan dan juga masalah yang dia hadapi. Haleluya, ya. Kita lihat, perhatikan sekali lagi, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Nah, fokus Yesus datang ke Yerusalem ini bukan asal-asalan, saudaraku, bukan secara kebetulan. Sebab hari ini aku akan menumpang, aku harus menumpang di rumahmu. Ini bukan sebuah alasan basa-basi, saudaraku, ketika Yesus menyapa Zakeus. Tidak. Dari tempat yang lain Yesus mampir ke kota Yeriko. Memang visi utamanya ingin datang ke rumah Zakeus. Kenapa? Zakeus sedang menghadapi masalah dan Yesus ingin menyelesaikannya. Tetapi ini belum terjadi yang namanya pemulihan total, saudaraku. Nanti kita lihat. Lalu Zakeus pun mulai turun. Dia bingung. Wah, ternyata Yesus mau datang dan harus mampir ke rumahku. Ayolah. Nah, karena Zakeus memang ingin masalahnya diselesaikan, Yesus harus datang ke rumahnya. Haleluya. Ya, Yesus harus datang ke rumahnya. Ayat 6, lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu, ayat 7, bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya, orang berdosa. Lalu Zakeus mengajak Yesus, dia jalan, kemudian mendampingi Yesus untuk masuk ke rumahnya Zakeus ini. Ayat ke-8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Ini setelah ada di dalam rumahnya Zakeus, ya. Ini dipersingkat kisahnya. Sebenarnya kalau ini mau dibuat satu film atau satu drama, saudaraku, sebenarnya kisah ini tidak 10 ayat, bisa sampai 100 ayat, saudaraku, ya. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan setelah Yesus masuk ke rumahnya. Ya. Dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
Ketika Yesus masuk ke dalam rumah itu, ya, di sini ceritanya tidak disertai. Kalau saudara boleh doa sama Tuhan dan membaca ini pelan-pelan, saudara pasti tahu sebenarnya cerita panjangnya itu seperti apa. Ya, tadi dari pohon lalu disuruh turun, kemudian Sakeus mulai memimpin di jalannya, lalu Yesus bilang aku harus menumpang di rumahmu, lalu Sakeus mengajak Yesus ke rumahnya. Ya. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi sebenarnya, kenapa Sakeus langsung membuka masalahnya di sini, saudaraku? Dia seakan-akan terjadi pelepasan. Dia seakan-akan terjadi yang namanya pengakuan. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Haleluya. Kenapa Sakeus sampai blak-blakan buka-bukaan seperti itu? Ya, kalau ada yang kuperas, kalau ada yang kurampok, kujarah, ya, kukembalikan 4 kali lipat. Haleluya. Luar biasa saudara. Saya melihat ini sebuah manifestasi daripada kuasa Allah, saudaraku. Ketika Yesus masuk ke dalam rumah tangganya Sakeus, terjadi yang namanya pelepasan, terjadi yang namanya pemulihan, saudaraku. Haleluya. Nah, saya mau sampaikan begini, saudaraku. Sebenarnya apa yang terjadi, kok Sakeus itu bisa langsung blak-blakan dan pengakuan dosa, saudaraku. Ini kan pengakuan dosa. Saya ulang lagi ya. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata itu udah rasa takut. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Terjadi, saudaraku, pelepasan. Nah, saudaraku, saya mau katakan begini. Coba saudara bayangkan seandainya ada tamu seperti Yesus datang ke rumah saudara atau ke rumah Sakeus ini. Apakah cuma hanya Yesus masuk diam begitu, saudaraku? Kok tiba-tiba Sakeus langsung mencuat, langsung pengakuan dosa? Tidak, saudaraku, sayang tidak ditulis di Alkitab ini. Saya percaya Tuhan Yesus itu adalah sahabat yang baik, orang yang kalau secara manusia menjaga sopan santun, orang yang penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan yang namanya komunikasi yang baik. Saudara, saya mau kasih tahu begini, saudara. Ketika Tuhan Yesus masuk ke rumah Sakeus, dan dia melihat semua isi rumahnya itu penuh dengan barang-barang berharga. Di samping pintu itu ada foto yang besar, terpampang. Ada foto Sakeus tentu ya, yang namanya orang kaya, saudara. Kalau orang kaya coba lihat rumahnya. Ya, di ruang tamu itu pasti kalau ada sofa, tentu di dindingnya itu ada lukisan besar, lukisan keluarga. Ada Sakeus di situ. Ada istrinya di sebelahnya. Ada anak-anaknya di kiri kanannya. Mungkin kalau sudah ada cucunya, ada mantunya, ada di situ, saudaraku. Nah, coba saudara lihat, kalau seandainya saudara adalah tamu dan saudara masuk ke dalam rumah yang saudara kunjungi, saudaraku. Dan rumah itu ternyata kelihatan sepi karena tidak ada kisah lain di sini ditulis orang-orang yang bersama dengan Sakeus di rumahnya, saudaraku. Coba saudara bayangkan, kira-kira Yesus ngomong apa kepada Sakeus ketika dia akan masuk ke dalam rumah itu? Ketika dia masuk ke pintu, dia katakan Shalom alaihim, alaihim shalom, pasti. Lalu ketika Yesus sebelum disuruh duduk, tiba-tiba Sakeus sudah mulai pengakuan dosa. Saudara, ketika saya membaca ini, saya beritahukan kepada saudara, bahasa sederhananya Tuhan Yesus itu menyapa Sakeus, dia katakan begini, Sakeus, kenapa rumah ini sepi sekali? Di manakah istrimu? Di mana anak-anakmu? Saudara lihat, ketika ada kata-kata seperti itu, disinilah persoalannya, saudaraku. Sakeus memang orang yang terkaya di Yeriko, orang yang sangat terkenal, konglomerat. Tapi ternyata, saudaraku, apa yang dipikirkan oleh Sakeus tadi, ketika dia membawa uang yang banyak ke dalam rumahnya, dia pikir rumah tangganya berbahagia, ternyata salah besar, saudaraku. Ketika Yesus
Ini saya yang menginspirasi saudaraku ya. Di Alkitab tidak dicatat, tapi saya percaya inilah yang terjadi. Ketika Yesus mulai bertanya, di manakah istrimu Sakeus? Dan Sakeus pun tidak bisa menjawab. Lalu Sakeus menangis. Lalu Sakeus bilang begini, Tuhan, inilah yang menjadi persoalan di dalam rumah tanggaku. Saya pikir ketika aku memberikan uang belanja kepada istriku banyak, Tuhan, saya pikir dia akan menjadi lebih baik. Ternyata dia pergi, Tuhan, meninggalkanku. Memang dia di mana? Dia selingkuh dengan supir pribadiku. Haleluya, saudaraku. Kenapa seperti itu? Ya udah jelas, saudaraku. Ya, istri diberi uang belanja. Ya kalau uang belanjanya 100.000, 200.000, 500.000, ya masih haleluya, puji Tuhan. Masih bisa, perlu pengawasan. Tapi kalau sudah mubazir, saudaraku, ya tentu istri nggak mungkin betah di rumah. Dia jalan-jalan di mall, ya kan. Satu hari mungkin 4 mall, di HI, ya kan, di Senayan City, di Taman Anggrek, ya kan, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Kadang-kadang saudaraku baru minggu lalu aja ke salon, baru minggu ini lagu manicure, pedicure, dan segala-galanya, saudaraku. Haleluya. Tujuannya biar tambah cantik, saudara. Tetapi sayangnya, Sakeus, dia pulang malam, dia nggak sempat lihat istrinya pulang dari salon. Sebenarnya istri kepingin dipuji, saudara. Kepingin dikatakan cantik ketika dia habis berdandan dari salon. Ternyata Sakeus nggak sempat untuk mengatakan itu. Tahu apa yang terjadi, saudaraku? Ternyata supirnya yang bilang, ibu dari salon ini tambah cantik loh. Cuma hanya kata bilang cantik, saudaraku. Ternyata istrinya rindu untuk mendengar kata cantik dan dipuji dan disanjung, saudara. Akhirnya istrinya itu malah kepincut dengan supir pribadi. Kalau di zaman sekarang, saudaraku. Kalau di zaman dulu, saya nggak tahu kenapa. Istrinya pergi meninggalkan Sakeus. Haleluya. Lalu Tuhan dalam kisah ini mungkin bertanya, Sakeus, anak-anakmu di mana? Itu juga, Tuhan. Saya pikir ketika saya memberikan uang jajan banyak kepada anak-anakku ini, mereka akan berbahagia, senang, dan rajin belajar. Salah besar, saudaraku. Anak-anak ini berpikir, kalau normal-normalnya uang jajan anak-anak itu ya 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 lah, sesuai dengan tingkatan sekolahnya. Tapi kalau ini dia kasih 5 juta tiap hari, lu anak-anak sekolah model apa ini? Begitu pulang sekolah, anak-anak ini anaknya langsung traktir teman-temannya. Awalnya sih makan-makan mungkin di kalau sekarang ini McD gitu ya. Kalau mungkin di sana saya nggak tahu dulu level apa, saudaraku. Awal-awalnya cuma traktir McD, lama-lama bosan. Yuk kita nonton yuk. Lama-lama aku kurang puas juga, bosan. Ya level mall bosan. Akhirnya yuk kita ke kafe. Level kafe bosan. Masuk lagi lebih tinggi, level diskotik, ayo deh semua dicoba, bioskop semua dicoba. Lama-lama anaknya jatuh ke dalam dunia malam, saudara. Haleluya. Praise the Lord. Tidak jarang ini sering kita dengar. Tidak jarang ini sering kita lihat kejadian ini, saudara. Jadi Sakeus salah dalam berpikir ketika dia membawa uang banyak ke dalam rumahnya. Dia pikir itu membuat kebahagiaan, ternyata keliru, saudaraku. Dia hancur hati, ya, istrinya pergi selingkuh jauh, anak-anaknya sudah terikat dalam narkoba, seks bebas, dunia malam, hancur semuanya, saudaraku. Dan Sakeus tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mau sharing, mau curhat kepada orang-orang biasa, takut nanti masalahnya semakin parah dan mulut orang tidak bisa menahan rahasia itu, dan akhirnya dia dipermalukan di kota Yeriko, saudaraku. Banyak pejabat-pejabat sebenarnya sedang mengalami masalah seperti ini, saudaraku. Banyak orang-orang yang selama ini menganggap ketika dia mengejar harta kekayaan dunia dan dia pikir dia akan bisa membahagiakan keluarganya, banyak menghadapi persoalan seperti ini. Haleluya. Jawabannya cuma satu, membutuhkan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita lihat lagi, saudara. Ya, kita baca dulu di Amsal, ya. Amsal 15 ayat 27. Yuk, mari kita baca di Amsal 15 ayat 27. Ya. Saya akan bacakan buat saudara Amsal 15 ayat 27. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Sekali lagi saya bacakan.
Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Nah, kebanyakan orang nggak sadar, saudaraku, akhirnya loba itu menjadi satu energi untuk mengejar yang namanya kekayaan dunia. Loba itu rakus, saudaraku. Loba itu tamak. Loba itu sombong. Ya, jadi kalau orang sudah punya prinsip loba ini bahaya. Apa saja dikerjakan oleh tangannya, dia selalu berpikir bagaimana dia bisa cepat kaya. Nah, kita sudah bahas beberapa hari yang lalu, Tuhan tidak mengizinkan cara-cara dengan cepat kaya, saudaraku, ya, mengerjakan pekerjaan ilegal, ya, menjual barang-barang haram, ya, barang-barang rampasan. Tuhan nggak suka seperti itu. Ya, barang siapa loba akan keuntungan gelap, akan mengacaukan rumah tangganya. Nah, Zakeus kena perangkapnya di sini. Rumah tangganya kacau, saudaraku. Haleluya. Ya, tetapi puji Tuhan, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia dipulihkan. Dia tahu ternyata solusi satu-satunya yang bisa menyelesaikan persoalannya hanya Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Lalu Zakeus mulai pengakuan dosa, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Itu harus dikerjakan, saudara. Kalau tidak, rumahnya itu panas. Kalau saudara masih menyimpan barang-barang jarahan di rumahmu, maka rumah tanggamu itu panas, bawaannya panas. Tidak ada yang namanya kerukunan, tidak ada yang namanya damai sejahtera, tidak ada yang namanya hidup bahagia, tapi ribut, bertengkar, semuanya terjadi berkecamuk, saudaraku. Barang-barang tumpas, ya, segala sesuatu yang saudara dapatkan di rumahmu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan harus dikeluarkan. Itu sebabnya Zakeus mulai berkomitmen, Tuhan, seandainya, ya, seandainya, dan semuanya itu Zakeus mulai sadar bahwa inilah penyebabnya, harus dilepas dan harus dikeluarkan. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Ya, malam hari ini, saudaraku, jangan keraskan hatimu. Kita sudah belajar berturut-turut agar kita bisa diberkati oleh Tuhan. Mari responi. Memang nggak gampang ini, saudaraku, nggak gampang, nggak mudah. Tapi kalau Roh Kudus bekerja di dalam hidup saudara, saya pasti yakin kalau Zakeus aja seorang konglomerat terkenal di Yeriko, berani loh melakukan itu. Berani rekonsiliasi, berani melakukan pemberesan, istilahnya pemberesan rohani, saudaraku. Jangan simpan yang Tuhan gak suka di dalam hatimu. Jangan simpan yang Tuhan gak suka dalam hidupmu. Haleluya. Ketamakan, keserakahan itu berhala, saudaraku. Next kita akan bahas, ya. Itu Tuhan akan cabut semuanya itu. Sebenarnya Tuhan kalau mau saudara diberkati itu bukan untuk menjadi satu kesombongan. Enggak, saudaraku. Dengar baik-baik, kalau saudara diberkati oleh Tuhan, itu sebenarnya adalah ada rencana Tuhan untuk pakai saudara, untuk menjadi saluran dan uluran dan sambungan tangan Tuhan. Haleluya. Saudara pasti akan senang, bangga kalau ternyata tangan Tuhan itu sambungannya adalah hidup saudara untuk menolong orang lain. Jadi bukan mau pamer-pameran, saudaraku. Jadi bukan mau sombong-sombongan, mau tunjukin kepada orang. No, tinggalkan itu, tinggalkan. Sekali lagi Tuhan Yesus mau datang. Saudara nggak akan naik kalau saudara terikat dengan seperti itu. Saudara nggak akan bisa menyongsong Tuhan Yesus. Hanya orang-orang yang tulus, hanya orang-orang yang tidak punya beban, hanya orang-orang yang ringan bisa datang menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan, saudaraku. Haleluya. Saudara harus keluar dari situ. Kalau saudara lihat ada memang sesuatu terjadi, saudaraku, ya, persoalan yang tidak pernah habis-habisnya, sakit, penyakit, ya, tulah, aib, saudara harus pemberesan, saudara. Kadang-kadang kita nggak pernah berpikir ketika kita membawa uang hasil rampasan jarahan tadi yang seperti Zakeus bilang, itu sebenarnya uang darah, saudaraku, uang darah. Kadang-kadang kita nggak tega-tegaan. Ketika orang susah punya hutang barangkali, ya, orang kecil punya hutang, lalu kita tagih, lalu dia mungkin memang karena nggak punya, nggak bisa bayar, lalu satu-satu kita mulai ambil barang-barangnya, ya, bukan hanya karena itu saja, saudaraku. Kadang-kadang
Mungkin rumahnya pun kita sita. Kita ambil menjadi milik kita. Saudaraku, oke, mungkin saudara punya alasan, dia pinjam uang saya. Uangnya setara dengan harga rumah ini. Tetapi kalau diukur-ukur, saudara bukan membeli, saudaraku. Ya kalau saudara mungkin bikin perjanjian sama dia, ya sudah, kamu tinggal punya rumah ini berapa kamu jual. Ya mungkin kalau dia menyebutkan nilainya, ya saudara beli, itu nggak masalah. Tapi banyak orang menyita, kata menyita itu saudaraku, itu harga barang bahkan rumahnya itu lebih mahal. Dan orang ini nggak akan bisa menebus lagi, saudaraku. Dengan cara apapun akhirnya rumahnya kita ambil dan kita jadikan itu rumah kita. Hei, saya mau bilang malam hari ini, Tuhan nggak izinkan itu untuk engkau pakai, untuk engkau tinggalin. Itu bisa menjadi kutuk dalam hidupmu, saudaraku. Saudara boleh ngerti nggak? Ketika ada orang akhirnya nggak bisa tidur dan menjadi orang miskin dan terbuang tidur di emperan, apa saudara pikir Tuhan nggak nangis lihat dia? Saudara pikir kita berbahagia punya tambahan harta begitu? Dengar baik-baik saudaraku. Mungkin saudara agak shock dengar pengajaran malam hari ini. Tapi itu akan menyembuhkan luka batinmu. Banyak orang nggak sadar mengalami kutuk sakit penyakit, saudaraku. Kutuk sakit penyakit. Anak-anak tiba-tiba sakit, lumpuh dan segala-galanya penyakit. Nggak ada, dokter pun cari-cari. Nggak ada juga masalahnya. Dicek jantung, ginjal, paru-paru, dan semua sarafnya juga semuanya normal. Tapi tiba-tiba lumpuh. Saya mau bilang saudaraku dengan baik. Cross check. Ada kutuk yang menekan rumah tanggamu. Ada kutuk yang menekan kehidupanmu, keluargamu. Jangan pelihara itu, saudaraku. Lepas, berdamai. Zakius ini sudah melakukan yang terbaik. Akan ku kembalikan, apabila ada yang kuperas, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Haleluya. Praise the Lord. Luar biasa. Kita harus belajar jadi Zakius ini. Haleluya. Mari kita lihat, saudaraku. Ayat 9. Ya, ketika Zakius itu sudah buat pengakuan dosa, saudaraku. Ya, sekali lagi saya ulang, tetapi Zakius berdiri, ya, dia hancur hati dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Lihat ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan bukan kepada Zakius, kepada rumah ini. Haleluya. Yesus berkata kepada rumah ini, itu artinya kepada istrinya juga, kepada anak-anaknya juga. Detik ketika Zakius itu membuat pengakuan dosa, pada saat itu juga, saudaraku, detik itu juga istrinya yang jauh di tempat lain, yang sedang melakukan perzinahan dan perselingkuhan, detik yang sama juga ketika Zakius membuat pernyataan dan pengakuan dosa di hadapan Tuhan, detik itu juga istrinya dipanggil sama Tuhan, disuit sama Roh Kudus, dibuat sadar mata hatinya, mata batinnya, mata rohaninya, dikembalikan, saudaraku. Begitu juga anak-anaknya, mungkin sudah terikat narkoba, seks bebas, dan mereka mungkin sudah ada di dalam incaran, bahkan pengejaran polisi, bahkan sudah di penjara, atau mereka mungkin sedang asik-asik pesta pora. Tapi detik ketika Zakius melakukan pengakuan dosa, saudaraku, detik yang sama juga Tuhan bekerja dan memanggil, mengembalikan anak-anaknya untuk balik kepada Zakius sebagai papanya dan orang tuanya, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Ayat ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Praise the Lord. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan malam hari ini, saya tidak tahu persoalan saudara ada di sini atau tidak. Tapi biarlah ini menjadi pembelajaran bagi kita. Agar kita hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Agar kita kudus di hadapan Tuhan. Praise the Lord. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan malam hari ini, saudaraku. Haleluya. Mari saya ajak saudara untuk kita baca 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Ya, 1 Petrus 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan, saya baca buat kita semuanya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ya, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya,
sebab Ia yang akan memeliharakan kamu. Haleluya. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Haleluya. Jadi kalau saudara saat ini sedang menghadapi persoalan ekonomi, saudaraku, jangan ambil jalan pintas. Jangan jual imanmu. Jangan jual imanmu. Percaya kepada Tuhan, serahkan semua kekhawatiranmu, maka Tuhan akan menjawab dan menolong engkau dalam kesesakanmu. Haleluya, haleluya. Biarlah pelajaran rohani yang kita sudah dengar dari pengalaman Zakeus, kita boleh ambil yang terbaik, saudaraku. Kita boleh menghidupinya. Kita tetap berjaga-jaga agar kita terus menjadi orang benar dan bukan menjadi orang fasik. Kemarin saya sudah jelaskan, orang fasik itu ada di track orang percaya, tetapi dia bukan menghadapi wajah Tuhan, tapi dia membelakangi wajah Tuhan. Dia tidak takut dengan Tuhan, dia tidak bisa mengasihi Tuhan, dia mengkhianati Tuhan. Jangan, saudaraku. Zakeus ini sebelumnya dia membelakangi Tuhan. Sebenarnya ketika dia menyesah dan membuat orang-orang susah, sebenarnya Tuhan sudah memberitahukan itu kalau seandainya dia orang Kristen. Tapi dia terus saja karena dia serakah, saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Baik, saudara-saudaraku, sampai di sini renungan firman Tuhan malam hari ini. Praise the Lord. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya.